Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Samuel 7 ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh darinya seperti telah kujauhkan dari Saul yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Dinasti dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah dinasti dan kerajaan Daud akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Tuhan menilik hati Raja Daud yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan, kecuali saat berdosa merebut istri Uria. Maka Tuhan memberkati Daud dan anak cucunya yang akan memegang kekuasaan menjadi raja atas umat Israel selama-lamanya. Meskipun ada di antara mereka anak-anaknya hidup meninggalkan Tuhan. Salah satu keturunan Raja Daud akan menjadi raja segala raja-raja yang kekuasaannya kekal sampai selama-lamanya. Tidak lain hanyalah Yesus Kristus, Sang Mesias. Nas renungan harian pada hari ini tentang apa yang kita boleh renungkan, mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah Bapa kita sungguh sangat mengasihi kita umatnya, seluruh umat manusia di dunia ini, yang sejak awal jatuhnya manusia ke dalam dosa pada nenek moyang kita Adam dan Hawa itu, Tuhan sendiri tidak rela umatnya itu masuk ke dalam suatu kematian yang selama-lamanya yang kekal, yaitu kuasa maut itu. Dia merancangkan datangnya Sang Mesias melalui orang-orang umat pilihannya untuk membebaskan kita dari belenggu kuasa dosa, kuasa kematian kekal itu. Oleh sebab itu sesungguhnya di dalam suasana masa Advent sekarang ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita ini harus selalu mau untuk mengucap syukur sampai akhir hayat kita atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang sudah memberikan keselamatan berupa pengampunan dosa pada diri kita sebagai pribadi maupun keluarga. Dan juga kita pantas untuk bersyukur atas janji Tuhan apabila kita sungguh-sungguh setia dan taat sampai akhir hayat kita, maka jelaslah bahwa Tuhan juga akan memberkati anak cucu kita untuk selalu mau hidup penuh kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan untuk itulah, mari kita sebagai umat milik Kristus mau menjadi teladan, menjadi contoh di dalam mengikuti jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Kristus, diteruskan sampai kepada anak cucu keturunan kita, agar kita tidak menjadi bagian orang yang binasa, tetapi kita dan seluruh keturunan kita, tidak seorang pun dari anak cucu kita itu meninggalkan Tuhan, supaya janji Tuhan kita Yesus Kristus itu juga berlaku bagi mereka yang menjadi keturunan kita. Oleh sebab itu ingatlah akan apa yang dituliskan dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah sampai kepada kami, bahwa janji Tuhan di dalam hendak menyelamatkan umat manusia dari kuasa kematian kekal itu jelas secara manusiawi melalui dinasti maupun kerajaan Raja Daud, yang akhirnya kami tahu, kami sadari, kami imani, kami percayai Raja di atas segala raja-raja, Raja yang sampai selama-lamanya tidak lain adalah Allah yang jadi manusia, yang menjelma di dalam diri Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang sungguh-sungguh harus kami tetap beriman percaya kepadanya. Mampukan kami untuk membagikan ini melalui cara hidup kami dengan semua orang yang dapat kami temui, yang dapat kami jumpai dimanapun kami sedang berada. Oleh sebab itu, apabila ada gangguan-gangguan, khususnya ketika kami berada dalam suasana Advent, hari penantian bukan saja untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di hari Natal yang akan kami rayakan di bulan Desember ini juga, tetapi sesungguhnya kami sedang menantikan kedatangan-Mu kembali, supaya setiap hal yang saat ini sedang mengganggu kami berupa gangguan kesehatan jasmani, terlebih rohani kami, Bapa, tolong kami agar dimampukan oleh kuasa-Mu itu dapat dipulihkan, disembuhkan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Kami percaya Tuhan mau dengar suara permohonan kami yang kami tahu kurang sempurna. Tuhan pasti melengkapi, menyempurnakan, karena kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.